Role model tokoh berakhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1.3 gelombang 6 angkatan 48 ingin memaparkan tugas kelompok agenda 2 kami, yaitu nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Desi Rismawati, kemudian rekan-rekan saya ada Agus Wibowo dan Muhammad Juliansa. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan tokoh inspiratif Indonesia yang mencerminkan nilai berakhlak, yaitu Bapak Jenderal Hugeng. Berikut profil beliau. Sosok yang bernama lengkap Hugeng Imam Santoso ini lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, 14 Oktober 1921. Ia meninggal dunia di usia 82 tahun pada 14 Juli 2004. Selama berkarir, ia sempat menjabat sebagai Kapolri periode 1968 sampai dengan 1971. Sejak dulu, Jenderal Hugeng sudah dikenal sebagai panutan di kalangan kepolisian. Ia dianggap sebagai sosok yang mampu menunjukkan nilai-nilai positif sebagai polisi. Berikut merupakan sedikit cuplikan dokumenter Jenderal Hugeng. Why do you start so early in the morning to work? Well, actually, although I'm chief of the national police, I'm just a common cop, you know. Bisa, ya? Apakah saudara-saudara mau berjanji kalau tidak akan berbuat begitu lagi? Ayo semua bilang, mau? Mau, oke. Mau nggak? Saudara-saudara kenal dengan saya? Oke. Terkejut, boten? Boten, oke, terima kasih, yes. Jadi untuk ini kali, saudara-saudara nanti akan diurus tepat, tetapi lain kali jangan. Janji? Janji, Pak. Terima kasih. And they have promised me not to do such a traffic violation anymore. Really? Yes, they have promised me. They said that. Fine. Berorientasi pelayanan. Nilai yang dimiliki oleh beliau yaitu Jenderal Hugeng bukan tipe Kapolri yang gemar duduk manis di kantor. Beliau bahkan kerap turun tangan langsung mengatur lalu lintas di perempatan. Beliau berpendapat seorang polisi adalah pelayan masyarakat dari mulai pangkat terendah sampai tertinggi. Tugasnya adalah mengayomi masyarakat. Karena prinsip itulah beliau tidak pernah merasa malu. Turun tangan sendiri mengambil ahli tugas teknik seorang anggota polisi yang kebetulan sedang tidak ada atau tidak di tempat. Jika terjadi kemacetan di sebuah perempatan yang sibuk, dengan baju dinas Kapolri, beliau akan menjalankan tugas seorang polantas di jalan raya. Itu dilakukan beliau dengan ikhlas seraya memberi contoh kepada anggota polisi yang lain tentang motivasi dan kecintaannya pada profesi. Saat suasana ramai seperti malam tahun baru, Natal atau Lebaran, Jenderal Hugeng juga selalu terjun langsung mengecek kesiapan aparat di lapangan. Beliau bahkan pernah menyamar untuk membongkar sindikat peredaran narkoba. Akuntabel. Nilai yang dimiliki oleh beliau yaitu jauh sebelum menjabat sebagai Kapolri, Jenderal Hugeng sudah terkenal akan kejujurannya. Saat bertugas di Medan dengan pangkat kompol, beliau mengobrak-abrik bandar judi. Beliau membongkar suap-menyuap pada para polisi dan jaksa di Medan yang menjadi antek bandar judi. Beliau tak mempan disuap. Lebih baik hidup melarat daripada menerima suap atau korupsi. Itulah prinsip hidup beliau yang ditirunya dari Wakil Presiden Muhammad Hatta. Integritas Jenderal Hugeng terus melegenda, menjadi inspirasi dan ikon anti korupsi. Kesadaran, tanggung jawab, dan disiplinnya mampu merefleksikan suatu kecintaan dan kebanggaan pada pekerjaan, bukan pada jabatan. Kompeten, yaitu berantas semua backing kejahatan. Pada saat mendapat perintah pindah tugas ke Sumatera Utara tahun 1955, Hugeng mendapat tugas berat untuk memberantas penyelundupan dan perjudian di daerah tersebut. Ironisnya, baru saja Hugeng mendarat di Pelabuhan Belawan, utusan seorang bandar judi sudah mendekatinya. Utusan itu menyampaikan selamat datang untuk Hugeng. Tak lupa dia juga mengatakan sudah ada mobil dan rumah untuk Hugeng, hadiah dari para pengusaha. Hugeng menolak dengan halus. Dia memilih tinggal di hotel, debur, menunggu sampai rumah dinasnya tersedia. Bahkan saat rumah dinasnya sudah tersedia, rumah dinasnya sudah penuh barang-barang mewah, mulai dari kulkas, piano, tape, hingga sofa mahal.
Ternyata barang itu lagi-lagi hadiah dari para bandar judi. Apa tindakan yang Hugeng lakukan? Dia memerintahkan polisi, pembantunya, dan para kuli angkut mengeluarkan barang-barang itu dari rumahnya, diletakkan begitu saja di depan rumah. Bagi Hugeng, itu adalah lebih baik daripada melanggar sumpah jabatan dan sumpah sebagai polisi Republik Indonesia. Kemudian terjadi perubahan struktur di tingkat Mabes Polri. Perubahan struktur di tingkat Mabes Polri. Saat menjadi Kapolri, Hugeng Imam Santoso melakukan pembenahan beberapa bidang yang menyangkut struktur organisasi di tingkat Mabes Polri. Hasilnya adalah struktur yang baru, lebih terkesan dinamis dan komunikatif. Pada masa jabatannya terjadi perubahan nama pimpinan polisi dan markas besarnya. Berdasarkan Kepres nomor 52 tahun 1969, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia atau Pangak dirubah menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Dengan begitu, nama Markas Besar Angkatan Kepolisian pun berubah menjadi Markas Besar Kepolisian atau Mabes Pol. Perubahan tersebut membawa sejumlah konsekuensi untuk beberapa instansi yang berada di Kapolri. Misalnya, sebutan Panglima Daerah Kepolisian atau Pangdak menjadi Kepala Daerah Kepolisian Republik Indonesia atau Kadapol. Demikian pula, sebutan Seskoak menjadi Seskopol. Di bawah kepemimpinan Hugeng, peran serta polisi dalam peta organisasi polisi internasional semakin aktif. Hal itu ditandai dengan dibukanya Sekretariat Nasional Sentral Biro Interpol di Jakarta. Yang kedua, harmonis. Mengatur lalu lintas di perempatan. Teladan Jenderal Hugeng bukan hanya soal kejujuran dan anti korupsi. Hugeng juga sangat peduli pada masyarakat dan anak buahnya. Saat sudah menjadi Kapolri dengan pangkat Jenderal berbintang 4, Hugeng masih turun tangan mengatur lalu lintas di perempatan. Hugeng berpendapat seorang polisi adalah pelayan masyarakat. Dari mulai pangkat rendah sampai tertinggi, tugasnya adalah mengayomi masyarakat. Kemudian selalu berpesan polisi jangan sampai dibeli. Hugeng telah membuktikan dirinya memang tidak bisa dibeli. Sejak menjadi perwira polisi di Sumatera Utara, Hugeng terkenal karena keberanian dan kejujurannya. Dia tak sudi menerima suap sepersen pun. Barang-barang hadiah pemberian penjudi dilemparkannya keluar rumah. Kata-kata mutiara yang terkenal dari Hugeng adalah, baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Yang ketiga adalah loyal. Hugeng melarang istri buka toko bunga. Saat dilantik sebagai Kepala Jabatan Imigrasi, Hugeng meminta istrinya yang saat itu membuka usaha toko bunga untuk menutup usahanya. Hal ini dilakukannya untuk mengurangi benturan kepentingan antara pihak yang berurusan dengan imigrasi dengan memesan kembang pada pot toko bunga istrinya tersebut. Kemudian, telak rayuan pengusaha, Kapolri, Hugeng pun pernah merasakan godaan suap. Dia pernah dirayu seorang pengusaha yang terlibat kasus penyelundupan. Pengusaha itu meminta Hugeng agar kasus yang dihadapinya tak dilanjutkan ke pengadilan. Jenderal Hugeng sangat gencar memerangi penyelundupan. Dia tidak peduli siapa backing penyelundup tersebut, semua pasti disikatnya. Pengusaha tersebut berusaha mengajak damai Hugeng. Berbagai hadiah mewah dikirim ke alamat Hugeng. Tentu saja Hugeng menolak mentah-mentah dan hadiah ini langsung dikembalikan oleh Hugeng. Nilai berakhlak adaptif yang dimiliki oleh Jenderal Hugeng. Jenderal Hugeng Imam Santoso adalah sosok polisi yang disegani di Republik Indonesia. Walaupun hanya menjabat 3 tahun sebagai Kapolri, Jenderal Hugeng telah membawa perubahan besar dalam tubuh kepolisian Republik Indonesia. Selain itu, sikap tegas, bersih, sederhana dan jujur membuat namanya menjadi legenda di kalangan kepolisian. Bahkan, dia rela hidup pas-pasan demi menjaga integritas. Pelaku kejahatan bahkan tak berkutik selama Polri berada di bawah kepemimpinannya. Namun, karena keberaniannya itulah yang justru membuat Jenderal Hugeng diberhentikan dari jabatan Kapolri. Jenderal Hugeng melayani masyarakat langsung dengan menegur untuk mengingatkan menggunakan helm, agar pengguna jalan aman dalam berkendara. Dan beliau juga selalu mencoba menyelesaikan permasalahan-permasalahan besar yang ada di Republik Indonesia. Beliau membuat peraturan wajib penggunaan helm. Namun, banyak yang tidak suka dengan peraturan tersebut.
Yang terakhir, nilai berakhlak kolaboratif yang dimiliki oleh Jenderal Hugeng. Jenderal Hugeng pernah dihadapkan kasus besar, ialah kasus pemerkosaan seorang penjual telur yang bernama Sumarijem di Yogyakarta. Padahal, dalam kasus tersebut, anak seorang pejabat dan anak pahlawan revolusi diduga ikut menjadi pelakunya. Jenderal Hugeng sadar, kasus di pengadilan waktu itu penuh rekayasa. Pada akhirnya Jenderal Hugeng membentuk tim khusus bernama Tim Pemeriksa Sum Kuning. Tim itu ia bentuk pada Januari 1971. Entah mengapa Presiden Soeharto minta untuk Jenderal Hugeng tidak melanjutkan kasus tersebut. Semenjak itulah Jenderal Hugeng dipensiunkan dari jabatan Kapolri. Perlu diketahui bahwa kita tidak gentar menghadapi orang-orang gede siapapun. Kita hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau salah tetap kita tindak, ujar Jenderal Hugeng. Jenderal Hugeng berpendapat tugas polisi adalah mengayomi masyarakat, baik itu dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah. Oleh karena itu, Hugeng tidak pernah malu untuk turun ke lapangan untuk mengambil alih tugas polisi yang kebetulan sedang tidak ada di lapangan. Jika terjadi kemacetan, Hugeng akan menjalankan tugas sebagai polisi lalu lintas untuk membantu bawahannya. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai role model tokoh berakhlak Jenderal Hugeng. Terima kasih dan semoga bermanfaat.